Alright guys, hello, welcome back to my YouTube channel. Nah hari ini gue mau hands on, jadi run through gimana gue bikin SO atau study objective and then personal statement. Okay, so check this one out. Oke guys, so sekarang kita ini tadi kan udah gue opening dengan gue mau nunjukin template essay yang gue bikin pas gue daftar Fulbright kemarin. Jadi kan kita tuh ada kalau misalnya kalian pengen daftar Fulbright itu tuh ada dua essay yang harus kalian tulis. Yang pertama adalah study objective, yang kedua adalah personal statement. Nah, dua essay ini punya karakteristik masing-masing. In my humble opinion, kalau study objektif tuh lebih ke tempat kalian untuk ngasih tahu ke Fulbright sebenarnya tujuan akademik kalian tuh apa sih. Kayak misalnya kalian pengen fokus ke bidang apa di master ataupun PhD kalian. Terus kayak what ke your academic capabilities to and also I think working experience untuk nge-backup rencana kalian tadi untuk misalnya kalian pengen jadi engineer, terus engineer let's say kalian pengen fokus ke natural language processing or computer science for example. Nah itu kalian kasih tahu nih kenapa sih kalian pengen ngambil itu in this particular essay. Nah kemudian untuk personal statement itu tuh lebih ke kayak personal experience kalian. Kenapa sih kayak kalian mau ngambil S2, terus kenapa kalian kayak cita-cita kalian apa sih, terus kayak what you want to bring back from your master or PhD degree to Indonesia gitu loh. Apa sih kayak ada nggak sih kalian misi atau visi kalian yang pengen kalian ceritain. Nah itu adalah tempatnya di personal statement. Jadi sekarang kita fokus ke study objective dulu. This is what I'm gonna do if I were uh, um, if I were you guys. Ya pertama jadi gue sebenarnya kan biasa di Fulbright itu kalau nggak salah tuh maksimal 1 lembar ya. Nah kalau menurut gue nggak tahu sih ini beda-beda. Kalian bisa 1 lembar tuh bisa kalian isi 4 paragraf ataupun 5 ataupun 3 pun bisa. Nah gue ambil tengah, jadi gue isi 4 paragraf doang nih. Nah karena menurut gue 4 paragraf nih udah oke banget. Nah jadi 4 paragraf gue pisah. Jadi pertama itu paragraf 1 tuh jadi opening. Nah opening paragraf kedua first idea atau idea 1, paragraf ketiga idea 2 atau second idea, and then paragraf 4 ada summary atau conclusion. Nah paragraf 1 ini paling penting karena menurut gue ini adalah opening dan kayak menarik atau enggaknya essay kalian tuh tergantung sama beberapa kalimat di awal ini. Nah makanya ini gue biasanya kalau misalnya nulis essay itu tuh gue kasih hook. So apa sih hook? Nah hook itu adalah is an opening statement which is usually the first sentence in an essay that attempts to grab the reader's attention so that they want to read on. Nah kenapa ini penting? Karena pernah nggak sih kalau kalian baca buku atau baca headline berita itu, kalau misalnya ada clickbaitnya ya, kayak clickbait yang bikin kalian tuh sebenarnya ini maksudnya apa sih, kayak kayak kalian tertarik untuk baca selanjutnya, kayak karena manusia tuh kayak kalau misalnya ditis sedikit itu tuh kayak keponya tuh langsung menggelegar gitu loh, kayak gue harus baca lagi nih sampai habis, maksudnya apa sih kalimat-kalimat ini. Nah that's why it's really important to put hook into your essay. It can be done by using a few different types of hook, which are question, quote, statistic, anecdote. Jadi ada 4 tipe hook, ada question, quote, statistic, and anecdote. Nah oke, ini ada link websitenya. Yuk kita lihat sebenarnya hook tuh apa sih. Nah,
Jadi tadi definisinya kita udah ada kan. Nah kalau misalnya question hook, tadi kan ada 4, nah pertama tuh ada question hook. Misal kalau kalian misalnya pernah baca esai orang, ada 1-2 yang pakai question hook kayak gini. Misalnya, have you ever watched the high flying, jump shooting, slam dunking, ankle breaking, bla 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 bla. So it's like membukanya dengan pertanyaan, ada retorika question, yang pertanyaan yang nggak perlu dijawab tapi kayak itu bikin kayak mengarah ke topik bahasan yang akan kalian bahas di esai kalian. Nah ini bisa pakai question hook. Quotation hook, misalnya kalian pengen nge-quote sesuatu, itu tuh bisa banget untuk dijadiin hook, atau kayak kalian ambil and then put it into your first paragraph. Terus statistical hook, misalnya just 0.00545% of the 550,000 boys playing high school basketball each year, bla 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 bla. So ini nih bikin kayak esai kalian lebih menarik gitu loh. Oke, sebenarnya behind of this statistic tuh apa sih yang pengen kalian bahas. So it's make the readers keep going on to read your whole essay. Ada anecdotal hook. So basically it's just like kayak using short story or personal story that makes your reader get interested to continue reading your essay. Itu sih. Nah, jadi kalian pilih salah satu dari ini. Udah. Terus jangan lupa ini penting juga. Di paragraf 1 di akhirnya, kan openingnya di awal paragraf tuh kalian harus ada hook, di akhirnya tuh ada namanya thesis statement. Thesis statement ini adalah is a 1 or 2 sentence encapsulating of your paper's main point, main idea, or main message. Jadi kayak lebih ke kalian tuh ngasih teaser di akhir paragraf 1 kalau sebenarnya paragraf selanjutnya tuh kalian ngediscuss apa gitu loh. Sebenarnya kayak kasih dalam tanda kutip tuh trailer lah. Kalian mau ngebahas apa di kalimat di paragraf selanjutnya. Ini bisa dilihat di sini nih, di Purdue University ada misal kalau misalnya kalian mau ngebahas misalnya kayak ini nih, the life of typical college student is characterized by time spent of studying, attending class, and socializing with peers. Misalnya ini ada 3 nih. Nah, ketiga hal ini yang akan kalian bahas di paragraf selanjutnya. So that's the way that you inform the reader bahwa selanjutnya tuh kalian mau ngebahas apa. So it lebih runut aja kalau misalnya kalian put thesis statement di akhir paragraf 1 itu. Terus paragraf 2 itu adalah isi yang pengen kalian ceritain tuh apa. Misalnya kalau aku dulu ceritain tentang academic background, misalnya S1 dulu mau sekolah di mana, ambil apa, terus kayak pernah ngapain aja di S1. And then misalnya kalian pengen ceritain tugas akhirnya apa, itu whatever, like you can put it in that second paragraph. That's me. Nah, terus paragraf kedua itu kayak kalau misalnya kalian udah punya working experience, so I think you can tell more about your working experience there. Kayak kamu pernah kerja di mana, terus kayak kamu pernah ngambil proyek apa dan lain sebagainya. Tell it in the third paragraph. Nah, paragraf 4 ini juga penting juga. Ini adalah summary and conclusion dari semua yang kalian ceritain dari paragraf 1, 2, 3. So, you summarize your idea. Remind the readers that about your ideas. Bukan berarti kalian dengan kalian copy paste idenya ke bawah di sini ya, kayak kalian rephrase lagi gitu loh. Misalnya tentang working experience kalian, tentang akademik kalian atau apa, dan kayak strengthen your reasoning. Kalau misalnya kalian pengen, kalau menurut aku tuh kayak boleh aja sih nambah additional
additional argument atau additional stuff di sini. Tapi kayak menurutku kayak kalaupun misalnya kalian nggak mau nambah juga nggak apa-apa, yang penting kalian summarize everything. And then for example, kalian juga bisa kayak masukin your plan after completion of your master degree juga di sini kalau misalnya mau, itu di sini juga bisa. That's for study objective. Untuk personal statement sama aja, tapi lebih ke, kalau di sini nih lebih ke personal, kayak your own story, your own experience. Misalnya kalian punya mimpi, kalian punya visi misi, itu kalian bisa tulisin di sini. Of course it has a hook. Nah, kalau menurutku kalau hook untuk personal statement bagusnya yang anekdot tadi ya, anekdot. Kalau misalnya kalian lupa, coba kalian flashback di menit sebelumnya. Nah, kemudian thesis statement harus ada. Ini biar kalian lebih rapih, runut. Story one, misalnya kalian punya inspiring academic story waktu kalian kuliah dulu, waktu kalian SMA, waktu kalian SMP, whatever. That makes you who you are right now. Paragraf 3 misalnya inspiring story dari kerja, misalnya kalian punya ikut project membantu misalnya masyarakat ABC dalam dalam hal apa misalnya gitu loh. Nah, itu kalian jelasin, kalian ceritain di sini. Nah, terus paragraf 4 summary conclusion, yaitu summary your story. Sebenarnya dari story yang kalian kasih tahu sebelumnya itu tuh key takeaway-nya apa gitu loh dari story kalian itu, dan and then like tell them what that story show you as a person. Kayak sebenarnya dari cerita itu tuh kayak kalian pengen si readernya tahu kalian tuh sebagai orang yang apa gitu loh, kayak like tunjukin ke mereka kayak okay, karena experience tadi, yang story tadi, kalian tuh kasih tahu mereka tuh, this is me as a person gitu loh. Nah, that's you put it in the last paragraph, which is paragraph 4. And yeah, I think that's all about the study objective and personal statement. Nah, ini nih nggak ada fix formatnya gimana, but this is what I did back then, and what I'm gonna do again if I want to apply for some scholarship or any other things. Like this template is really perfect for me. It's simple and it's just really easy to follow. So I think that's all. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. And then kalian bisa reach me out at you can comment on down below, or reach me out through my LinkedIn or my Instagram account. So thank you so much and bye.